Dalam pembukaan rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 pesan penting. Di antaranya, TNI Polri dan anggota keluarganya jangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan, sesuai arahan Presiden meminta jajarannya tidak salah memilih mengundang penceramah. Menurutnya hal itu penting agar paham radikalisme tidak masuk dalam lingkungan keluarga TNI. Betul, nanti itu juga menjadi suatu poin yang nanti akan saya sampaikan kepada para Pangdam, para Danrem, ya jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Dalam akun Twitter pribadinya, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Khalil Nafis, menanggapi pesan Presiden Jokowi. Kita tidak suka penceramah yang membangkang negara dan anti Pancasila, yang itu pasti melanggar hukum Islam dan hukum nasional kita. Tapi jangan sampai yang amar ma'ruf nahi mungkar karena mengkritik pemerintah lalu disebut radikal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menyatakan, saat ini perlu diwaspadai penceramah yang dalam ceramahnya ujung-ujungnya mengajak untuk melakukan perlawanan, bahkan aksi terorisme. Dan inilah yang perlu kita waspadai, pergerakan-pergerakan yang kelihatannya menggunakan ajakan-ajakan yang masih ma'ruf, amar ma'ruf, tapi intinya, ending-endingnya memaksa masyarakat, menjebak masyarakat agar bisa melakukan perlawanan, melakukan anarkisme, melakukan ekstremisme, dan ujung-ujungnya nanti melakukan tindakan terorisme. Pesan Presiden bahwa TNI Polri berhati-hati saat mengundang penceramah sangat penting agar aparat penegak hukum ini tidak terpapar paham radikalisme. Namun perlu dipertegas, penceramah seperti apa yang masuk kategori radikal agar tak menimbulkan salah paham. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penceramah seperti apa yang masuk dalam kategori radikal? Benarkah sudah ada bibit radikalisme di kalangan TNI Polri? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan. Selamat malam Pak Amir Syah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amir Syah. Serta kita akan sapa Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Pak Irfan Idris. Selamat malam Pak Irfan. Pak Irfan, selamat malam. Baik, kita sambil perbaiki sambungan dengan Pak Irfan, saya ke Pak Amir Syah dulu. Pak Amir Syah, apa yang Anda baca dari pernyataan Pak Presiden Joko Widodo soal jangan semaunya mengundang penceramah radikal? Artinya sudah terjadi? Baik, terima kasih pemirsa. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting ya. Pertama, radikalisme mulai muncul pada tahun 1797. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Charles James Fox yang mendeklarasikan reformasi radikal. Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih yang universal. Kalau kita kembali kepada pengertian radikal dalam kamus besar Indonesia, radikal itu artinya hal yang mendasar ya, atau sampai kepada hal yang prinsip. Yang kedua, perubahan yang amat keras menurut perubahan menurut undang-undang. Yang ketiga, maju dalam berpikir atau bertindak. Sekarang pertanyaannya adalah
apa yang dimaksud dengan radikal? Saya melihat radikal ini bergeser kepada aspek yang sangat substantif, yaitu hal yang negatif, yaitu misalnya mempunyai paham yang berdasarkan akar kekerasan, itu satu. Yang kedua, ya, mendekonstruksi sikap sehingga tidak mau menegakkan keadilan, itu yang kedua. Yang ketiga, bersikap intoleran terhadap perbedaan pendapat, terhadap perbedaan pendapat yang masih punya prinsip yang normatif. Yang keempat, kriteria kritis yang bersifat dekonstruktif. Yang kelima terakhir, melakukan pengkhianatan terhadap NKRI. Nah, pertanyaannya sekarang, dari 5 kriteria radikal yang negatif ini, menurut hemat saya pribadi, apakah tepat ditujukan kepada sejumlah penceramah yang muncul, yang sudah beredar secara viral di media sosial. Nah, oleh karena itu, saya di beberapa media mempertanyakan apa yang dimaksud dengan radikal oleh Presiden dan oleh BNPT dan oleh aparat kepolisian. Nah, ini harus kita diskusikan, harus kita dialogkan supaya tidak simpang siur. Itu yang saya maksud. Oke, tapi kalau menurut Pak Amirsyah sendiri melihat, apa yang kemudian membuat seorang presiden sampai berstatement seperti demikian? Apakah memang sudah sebegitu mengkhawatirkannya paham radikal ini masuk ke tubuh TNI Polri? Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, berbicara tentang kata radikal dan kriteria radikal, itu harus kita sepakati. Mengapa? Karena kita ini bernegara. Bernegara ini ada rakyat, ada presiden, ada wakil rakyat, ada MPR. Pernahkah kita diskusikan istilah radikal secara lebih intensif? Ini sangat berbeda dengan radikalisme, terorisme. Terorisme sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau radikalisme ini, menurut hemat saya, kalau berangkat dari pengertian radikal yang positif, artinya berpikir yang berprinsip, bernegara yang berdasarkan undang-undang, kemudian begitu juga rakyat yang mengkritik secara konstruktif, saya kira tidak ada masalah. Nah, oleh karena itulah istilah radikal ini jangan kemudian menjadi bias dalam arti tidak mempunyai kriteria yang jelas. Sebab kalau radikal ini dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu yang tidak senang, ukurannya adalah senang atau tidak senang. Bernegara ini, bernegara ini bukan ukuran senang tidak senang, tapi bagaimana menegakkan nilai-nilai Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tidak mau menegakkan Pancasila, nilai-nilai 5 sila Pancasila ini, atau mendekonstruksi nilai Pancasila ini, kemudian disebut radikalisme, terorisme, Tapi kalau dia dalam rangka menegakkan Pancasila, menurut saya kita harus fair. Gitu. Baik, saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Kiai, selamat malam. Pak Irfan, tadi Pak Amirsyah menjawab bahwa butuh ada batasan yang jelas, mana yang masuk paham radikal, mana yang tidak. Tapi kalau menurut hemat BNPT itu sendiri, penceramah seperti apa yang masuk dalam kategori radikal sebetulnya? Ya, istilah radikal dalam filsafat ilmu tentunya berpikir universal, ya, objektif dan sistematis, secara universal, radix. Akan tetapi bukan lagi pada definisi keilmuan yang kita habiskan waktu, akan tetapi fakta-fakta yang muncul yang disampaikan tadi Pak Kiai, Pak Sekjen MUI, yang dekonstruktif, yang lari dari Pancasila, saya kira itulah yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Jangan-jangan hanya itu yang didengarkan, hanya itu yang dibaca di media-media sosial, atau ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu dari pintu ke pintu dan menyalahgunakan lembaga-lembaga dan lain-lainnya menyampaikan hal-hal yang dekonstruktif itu. Karena kenapa? Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tujuan dan cita perjuangan dalam mewujudkan
bagaimana Indonesia yang tidak makmur dan serta tujuannya dirinci dengan melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, kemudian yang dirancang di atas 4 konsensus dasar berbangsa. Jika ada yang menyampaikan keluar dari yang disampaikan Pak Kiai tadi, ya tentu tugas kita bersama. Terus kami berkunjung, bekerja sama dengan MUI di dalam mengkonkretkan rumusan-rumusan yang termasuk cenderung dimaknai dan disalahgunakan serta diberikan tafsiran sepihak oleh kelompok-kelompok radikal teroris yang ingin menciptakan perpecahan dan di tengah masyarakat dengan mengatasnamakan agama. Nah, itu yang kemudian harus ada batasan yang jelas. Apa saja poin-poin kalau kita bisa mengidentifikasi, oke, si penceramah ini dia masuknya paham radikal, ini tidak. Karena kalau kita lihat faktanya sekarang di media sosial sudah ada sekitar 180 nama ya Ustadz, betul ya, yang beredar soal ada orang-orang atau penceramah-penceramah ini yang kemudian di list ini tidak boleh diundang. Artinya kalau kita tidak punya batasan yang jelas, bisa saja kasus seperti ini nanti akan meledak sewaktu-waktu. Ya, kalau kita tetap mengacu kepada 4 konsensus berbangsa dengan menjelaskan dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari berbagai pihak yang menyampaikan tausiah, tetapi sebenarnya menanamkan kebencian dan penyebaran permusuhan, tentu Bapak Presiden berhak untuk mengingatkan masyarakatnya, warganya, agar jangan tenggelam terlalu jauh hanya memilih salah satu penceramah yang terus melakukan upaya penanaman kebencian seperti itu. Pak Irfan, ini saya konfirmasi, artinya ini peringatan untuk kewaspadaan atau peringatan untuk menghentikan, artinya sudah betul ada kejadian seperti ini supaya jangan sampai kejadian lagi, artinya kita kebobolan. Seperti apa nih duduk perkaranya Pak Irfan sebetulnya dari kalau kita cermati dari pernyataan Pak Jokowi?